Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu mengenai aproksimasi. Nah, apa itu aproksimasi? Pengertiannya, aproksimasi yaitu pendekatan hasil pengukuran. Nah, pendekatan hasil pengukuran ini misalnya panjang, massa, luas, dan waktu dari suatu benda yang diukur karena hasil dari suatu pengukuran tidak memberikan ketelitian yang mutlak. Jadi yang termasuk dalam aproksimasi yaitu pengukuran, penimbangan, dan penakaran. Ya, jadi aproksimasi itu terdiri dari penaksiran dan pembulatan. Jadi misalnya ketika kalian menimbang satu buah melon, ternyata hasil timbangnya adalah 1,2 kg. Nah, 1,2 kg itu kita taksir, ya kira-kira beratnya 1 kg. Nah, bagaimana cara kita bisa tahu itu 1 kg? Kita mengungkapkan bahwa itu 1 kg itu dengan melakukan pembulatan. Jadi, singkatnya aproksimasi yaitu pembulatan nilai terhadap hasil pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari, pembulatan dan penaksiran seringkali kita gunakan. Misalnya saat mengira-ngira harga dari suatu barang. Misalkan ketika kalian membeli sesuatu, barang itu harganya misalkan 149.700. Nah, bisa saja kita mengatakan bahwa harganya itu sekitar 150.000, seperti itu. Atau bisa juga kita pakai penaksiran ini untuk mengira-ngira hasil dari pembagian sebuah bilangan. Misalkan dalam suatu kasus kita mendapati misalkan 10 dibagi 3. Nah, 10 bagi 3 kan nggak bisa. Jadi kita bisa taksir kalau 10 bagi 3 itu ya kira-kira 3 lah, seperti itu. Jadi padahal 3 kali 3 adalah 9 ya. Jadi itu merupakan hasil taksir. Ya, dalam matematika proses mengira-ngira itulah yang disebut sebagai penaksiran. Sedangkan cara mendapatkan hasil taksir itu disebut dengan pembulatan. Jadi, pembulatan dan penaksiran pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dan saling berkaitan satu sama lain. Penaksiran dilakukan untuk mencari nilai terdekat dari suatu hasil operasi hitung, sedangkan pembulatan ialah cara mendapatkan nilai hasil operasi hitung tersebut. Kira-kira seperti itu. Ya, dalam pembulatan itu ada 3 aturan ya. Pertama ada aturan dibulatkan ke atas, ada aturan dibulatkan ke bawah, dan ada aturan dibulatkan terbalik. Nah, suatu bilangan dibulatkan ke atas berarti bilangan hasil pembulatan itu menjadi lebih besar nilainya dari bilangan sebelum dibulatkan. Sedangkan suatu bilangan dibulatkan ke bawah berarti bilangan itu menjadi lebih kecil nilainya dari bilangan yang asli sebelum dibulatkan. Nah, adapun pembulatan terbaik yaitu pembulatan yang dilakukan dengan kita mencari nilai yang paling dekat dengan nilai yang akan kita bulatkan tersebut. Pembulatan dilakukan pada satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan seterusnya, yaitu ribuan terdekat, puluhan terdekat, dan seterusnya. Bahkan pembulatan juga bisa dilakukan pada desimal tertentu, misalnya pada 1 desimal, 2 desimal, 3 desimal, dan seterusnya. Namun yang kita pelajari sekarang yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat pada satuan terdekat. Ya, sebelum melakukan pembulatan ke satuan terdekat, kita ingat-ingat dulu di mana letak nilai tempat satuan. Nah, bilangan satuan itu kan disusun oleh satu angka, yaitu antara angka 0 sampai angka 9. Nah, di sini kita perhatikan contohnya, ada pada bilangan bulat dan ada pada bilangan desimal. Contoh pada bilangan bulat yaitu angka 3, 47, dan 258. Angka pada bilangan desimal contohnya 6,2, 79,5, dan 6.752,45. Perhatikan. Di sini pada bilangan bulat ini ada satuan, puluhan, dan ratusan. Pada bilangan desimal ini disebut dengan satuan desimal, puluhan desimal, dan ini ribuan desimal. Oke, di mana letak nilai satuan pada bilangan bulat? Perhatikan, pada bilangan bulat ini letak nilai satuannya ada pada angka terakhir atau pada angka tunggal. Angka yang cuma satu nih berarti ini satuan.
ya, berarti 3 ini adalah sebagai satuan. Nah, nilai satuan pada angka puluhan itu terdapat pada nilai terakhirnya, yaitu angka 7 di sini ya. Berarti 47 itu adalah angka 7 nilai satuan. Pada ratusan juga sama, pada terakhir ratusan, ribuan, puluhan ribu, jutaan, semua juga sama. Jadi letak nilai satuannya itu ada pada angka terakhir. Seperti itu pada bilangan bulat. Sedangkan pada bilangan desimal, di sini kita lihat bilangan desimal itu ada 6,2. Nah, pada bilangan satuan ini, satuan desimal ini berarti letak nilai satuannya bukan angka 2, tapi angka 6. Karena pada bilangan desimal satuan itu berarti letaknya angka paling terakhir sebelum koma. Berarti di sini sebelum koma adalah angka 6. Berarti angka 6 ini sebagai satuan. 79,5. Nah, sama 79,5 juga berarti nilai satuannya yaitu ada pada angka 9. Karena angka 9 ini angka yang paling terakhir sebelum koma. Berarti angka 9 sebagai nilai tempat satuan. Terus pada angka 6752,45 sama, bukan 5, bukan 4, tapi 2. Kenapa 2? Karena 2 ini angka paling terakhir sebelum koma. Jadi seperti itu. Oke, sudah paham ya tentang nilai tempat satuan, baik pada bilangan bulat atau bilangan desimal. Nah, selanjutnya kita kembali ke aturan pembulatan tadi. Pembulatan tadi kan ada 3 aturan, yaitu ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah, dan ada juga pembulatan terbaik. Bagaimana cara melakukannya? Nah, berikut contoh pertama, yaitu 8,4. Ini adalah contoh pertama, 8,4. Bagaimana 8,4 kita akan lakukan pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik. Pertama kita lakukan pembulatan ke atas, maka 8,4 ketika kita bulatkan ke atas, nilainya menjadi 9. Kenapa 9? Karena begini. 8,4 ini berarti nilainya itu 8 lebih, tapi kurang dari 9. Lebih dari 8, tapi kurang dari 9. Nah, ketika kita lakukan pembulatan ke atas, maka lebihnya itu tambahkan 1 ke nilai satuan ini. Karena kita kan lakukan pembulatan nilai satuan ya. Satuan pembulatan ke atas. Berarti 8 tambah 1 jadi 9. Nah, sedangkan pada pembulatan ke bawah, nilai 8,4 ini kita bulatkan ke bawah maka menjadi 8 nilainya. Jadi singkatnya begini, nilai di belakang koma ini nggak usah dianggap, jadi langsung aja lihat ke nilai satuan ini, satuan di depannya. Kalau nilai satuan di depannya adalah 8, di belakang komanya nggak usah dianggap, berarti kalau kita lakukan pembulatan satuan ke bawah menjadi 8. Kalau di sininya 7, misalkan 7,4, berarti nanti nilainya adalah 7. Kalau di sini nilainya 6,4 misalkan, 6,5 atau 6, berapapun, kalau kita lakukan pembulatan ke bawah maka nilainya 6. Karena ini 8, 8,4. Kita lakukan pembulatan ke bawah maka menjadi 8. Nah, aturan ketiga adalah pembulatan terbaik. Nah, maka 8,4 kita lakukan pembulatan ke satuan terbaik, maka nilainya menjadi 8. Kenapa menjadi 8? Jadi di sini pada pembulatan terbaik ini ada aturannya. Aturannya, kalau pada satuan, ya pada pembulatan satuan, berarti lihat nilai di belakang koma. Kalau nilai di belakang koma ini kurang dari 5 atau 0,5, ini kan 8,4, ini berarti kan 8 tambah 0,4. Nah, berarti ini tuh 0,4. 0,4 kan kurang dari 0,5. Kalau kurang dari 0,5, maka ini lakukan pembulatan ke bawah. Tapi kalau dia nilainya di sini 5, berarti kan 0,5, atau lebih dari 5, berarti lebih dari 0,5, maka 8, ini dibulatkan ke atas, maka menjadi 9. Misalkan di sini 8,5, maka nanti pembulatan terbaiknya menjadi 9, atau 8,6 dan seterusnya sampai 8,9, maka nilai pembulatan terbaiknya menjadi 9. Karena di sini 8,4, 4 ini kurang dari 5, 0,4 kurang dari 0,5, berarti ini lakukan pembulatan ke bawah. Jadi pembulatan terbaiknya menjadi 8. Oke, selanjutnya kita ke contoh kedua. Misalkan 15,3. Kita akan lakukan pembulatan ke atas. Nah, tadi peraturannya ketika kita lakukan pembulatan ke atas, maka angka di belakang koma ini menjadi penambah nilai satuan di depannya. Nah, karena nilai satuannya di sini 5, ditambah 1, ingat tambahnya 1 ya, di belakang koma berapapun angka di sini, pokoknya di sini ditambahnya 1 kalau pembulatan ke atas.
Ketika 5 ditambah 1 maka menjadi 6, berarti jadi 16. Nah, ketika kita lakukan pembulatan ke atas maka nilainya menjadi 16. Pembulatan ke bawah, ketika kita lakukan pembulatan ke bawah, peraturannya tadi adalah kita abaikan nilai di belakang koma. Berarti kita hanya lihat nilai yang ada di depan komanya saja. Ketika kita lakukan pembulatan ke bawah pada satuan terdekat, maka nilai ini menjadi 15. Oke, selanjutnya kita lakukan pembulatan terbaik dari 15,3 ini. 15,3 kita lakukan pembulatan terbaik ke satuan terdekat. Nah, kita lihat berarti nilainya menjadi 15. Kenapa jadi 15? Karena kita perhatikan tadi aturannya. Kalau di sininya kurang dari 0,5 berarti ini lakukan pembulatan ke bawah. Karena ini dilakukan pembulatan ke bawah berarti 15,3 ini kita pastikan bahwa nilainya adalah 15. Tapi berbeda kalau di sininya 0,5 ya, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Maka 15 ini kita lakukan pembulatan terbaiknya dengan melakukan pembulatan ke atas jadi 16. Karena di sini kurang dari 0,5, jadi nilainya tetap 15. Baik, selanjutnya kita akan lakukan contoh pada bilangan ratusan. Kita akan bulatkan kesatuan terdekat dari nilai ratusan ini. Perhatikan pembulatan ke atas maka menjadi 113. Tadi ya, ketika kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 113, berarti yang di belakang koma bertindak sebagai penambah angka satuan. Berapapun angkanya, berarti di sini kalau perintahnya ke atas, berarti ini ditambahkan 1, jadi 113. Pada pembulatan ke bawah, maka berapapun angka di sini, ini abaikan. Maka diambil saja semua yang ada di sini, yang ada di depan koma. Maka nilainya adalah 112. Jadi satuannya tidak berubah, tetap 112. Selanjutnya pada pembulatan terbaik, maka pembulatan terbaik ikuti aturannya. Ketika ini lebih dari 0,5, berarti ini bertindak sebagai penambah angka 1 pada satuan. Ya, berarti kita lakukan pembulatan ke atas. Berarti nilainya menjadi 113. Contoh terakhir, kita akan bulatkan satuan pada bilangan ribuan. Perhatikan angka 2345,7 ini. Ketika kita lakukan pembulatan ke atas, maka kita perhatikan, ini dibulatkan ke satuan ya, maka perhatikan angka 5. Pembulatan ke atas, maka nilainya menjadi 2346. Karena yang bertindak di belakang koma berapapun ketika perintahnya dibulatkan ke atas, maka dia menjadi penambah 1 pada angka satuan ini. Ya, jadi 2346. Ketika kita lakukan pembulatan ke bawah, maka nilainya menjadi 2345. Kenapa 2345? Karena berapapun angka yang ada di belakang koma, itu diabaikan. Selanjutnya, pembulatan terbaik. Nilainya adalah 2346. Karena ini 7 ini lebih dari 0,5. Karena 7 ini lebih dari 0,5, maka tadi aturannya adalah lakukan pembulatan ke atas. Jadi 2345,7 dilakukan pembulatan terbaik menjadi 2346. Oke, demikian contoh demi contoh sudah kita paparkan. Selanjutnya nanti ada soal latihan, ada 3 soal latihan. Silakan kerjakan secara mandiri, kerjakan dengan teliti, baik dan benar. Jadi setiap latihan 1 menit waktunya, nanti ada jawaban. Latihan lagi 1 menit ada jawaban, latihan lagi 1 menit kemudian ada kunci jawaban. Demikian, selamat mengerjakan.